Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi informatika setelah revisi perbaikan sana-sini ya. Di bab 1 yang dibahas tentang berpikir komputasional, berpikir logis. Mampu menerapkan strategi algoritmik standar untuk menghasilkan beberapa solusi persoalan dengan data diskrit bervolume tidak kecil, data diskrit bervolume tidak kecil pada kehidupan sehari-hari maupun menerapkan dalam program komputer. Tujuan: 1. Mampu memahami dan menerapkan proposisi, negasi atau ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, deduktif, induktif, abduktif, dan inferensi. Nah, apa ini? Nanti kita bahas satu-satu. Yang kedua, mampu mengkonversi antar sistem bilangan, desimal ke biner ke heksadesimal, desimal ke biner, desimal ke heksadesimal, dan sebaliknya. 3. Mampu mengasah keterampilan problem solving yang efektif, efisien, dan optimal sebagai landasan untuk menghasilkan solusi dengan menerapkan penalaran kritis, kreatif, dan mandiri. Yang keempat, mampu menerapkan strategi algoritmik standar untuk menghasilkan beberapa solusi persoalan dengan data diskrit bervolume tidak kecil pada kehidupan sehari-hari dengan pendekatan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma maupun penerapannya dalam program komputer. Dekomposisi. Tahu komposisi? Kalau komposisi apa? Komposisi bahan masak ngono ya, biasanya kue masak ya. Diambil bahannya saja gitu ya. Komposisi itu apa ya? Bukan struktur ya. Ya seperti bahan tadi ya. Istilahnya bahan untuk membentuk sesuatu. Kalau dekomposisi, nah, nanti kita bahas ya. Peta materi berpikir komputasional, 1. Proposisi, negasi atau ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, deduktif, induktif, dan abduktif, logika inferensi, bilangan desimal, biner, dan heksadesimal, pemecahan masalah problem solving, prinsip pemikiran komputasional. Ternyata informatika SMK beda dengan SMA yang saya sampaikan kemarin. SMA ternyata ya. SMK lebih ke coding saya lihat ini. Pada bab ini kalian akan diajak mempelajari materi yang berkaitan dengan pernyataan dan kebenaran dari suatu kalimat, serta cara berpikir deduktif, induktif, dan abduktif. Selain itu juga akan dijelaskan tentang mekanisme pemecahan masalah dan berpikir komputasi. Pernahkah kalian menyampaikan suatu pendapat atau kalimat di mana pendapat tersebut mengandung unsur kebenaran? Kemudian pernahkah kalian melakukan penalaran atau menyimpulkan sesuatu berdasarkan fakta-fakta yang diamati? Pada bab ini kalian akan belajar tentang itu semua. Berkaitan dengan sistem bilangan. Tahukah kalian tentang sistem bilang biner, desimal, dan heksa serta bagaimana cara melakukan konversi antar bilangan tersebut? Selain itu juga akan diperkenalkan mengenai tahapan dalam memecahkan masalah. Sadarkah kalian bahwa terkadang sebuah masalah yang besar kita pecahkan mengikuti tahapan dan pola tertentu sesuai dengan permasalahannya? Dalam bab ini kita akan membahas dan memahami bagaimana berpikir secara komputasional dengan cermat dan teliti. Berpikir komputasional merupakan metode pemecahan masalah dengan menggunakan teknik komputasi. Pemikiran komputasi terjadi dalam batas-batas proses komputasi yang dilakukan oleh manusia atau mesin. Metode dan model berbantuan komputer memudahkan kita untuk memecahkan masalah dan merancang sistem yang tidak dapat kita selesaikan sendiri. Pemikiran komputasional melibatkan pemecahan masalah, desain sistem, dan pemahaman perilaku manusia dengan merancang konsep berdasarkan teknologi komputer. Pada bab ini akan dijelaskan karakteristik berpikir komputasional sebagai berikut. 1. Berdasarkan konsep. Informatika tidak hanya belajar tentang bagaimana cara menulis kode program,
tetapi juga diperlukan pemahaman untuk berpikir pada beberapa tingkat abstraksi. 2. Perlunya berpikir komputasional agar masalah dapat dipecahkan tanpa harus berpikir sebagaimana komputer. 3. Memadukan pemikiran matematis dan pemikiran teknik. 4. Menantang secara keilmuan dan dapat dipahami, diselesaikan secara saintifik. 5. Informatika dapat dikuasai oleh orang yang memiliki kemampuan komputasional. Proposisi 1. Pengertian. Proposisi merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah dalam bentuk kalimat. Istilah proposisi biasanya digunakan dalam analisis logika di mana keadaan dan peristiwa secara umum melibatkan seseorang atau orang yang dirujuk dalam kalimat. Kebenaran sebuah proposisi berkorespondensi dengan fakta. Sebuah proposisi yang salah tidak berkorespondensi dengan fakta. Ada 4 unsur proposisi, yaitu 2 unsur merupakan materi pokok proposisi, sedangkan 2 unsur lain sebagai hal yang menyertainya. 4 unsur yang dimaksudkan yaitu subjek, predikat, kopula dan kuantor. Subjek dan predikat merupakan materi pokok proposisi sedangkan kopula dan kuantor merupakan unsur yang menyertainya. 2. Kalimat-kalimat proposisi. Kebenaran suatu kalimat harus sesuai fakta. Ada 4 elemen, yaitu 2 elemen subjek kalimat, dan 2 elemen lainnya berfungsi sebagai objek yang menyertainya. Keempat elemen tersebut, yaitu konsep sebagai subjek, konsep sebagai predikat, kopula dan kuantiver. Kalimat proposisi merupakan sebuah pernyataan yang melukiskan beberapa keadaan dan biasanya tidak selalu benar atau salah dalam bentuk kalimat. 3. Proposisi majemuk. Proposisi majemuk menjelaskan kemajemukan proposisi, anteseden dan konsekuen, yang dipadukan. Anteseden sering disebut dengan premis dan konsekuen disebut dengan kesimpulan. Proposisi majemuk terdiri atas 1 subjek dan 2 predikat atau bisa juga terdiri atas 2 proposisi tunggal. Perhatikan contoh kalimat proposisi majemuk berikut. A. Bayam merupakan tanaman sayuran sekaligus obat alami penurun darah tinggi. Subjek, bayam. Predikat, sayuran dan obat alami penurun darah tinggi. B. Antiseden. Kuda adalah kendaraan para ksatria di zaman kerajaan dan kuda merupakan simbol kejayaan. Menjadi konsekuen. Kuda adalah kendaraan para ksatria di zaman kerajaan dan simbol kejayaan. Proposisi. Pernyataan yang bisa mengandung benar atau salah. Istilahnya pernyataan itu kalimat ya. Kalau dalam ilmu ilmu mantek itu kalam khobar, bisa benar, bisa salah. Contohnya, Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia. Bisa mengandung benar, bisa mengandung salah. Benar ya? Itu kalam khobar, berita kalau dalam bahasa Arab ya. Tapi kalau di dalam informatika ini atau bahasa Indonesia, pengertiannya sama. Pernyataan, bukan kalimat ya. Bisa mengandung benar, bisa salah. Ini proposisi. Biasanya digunakan analisis logika di mana keadaan dan peristiwa secara umum melibatkan seorang atau orang yang dirujuk dalam kalimat. Ini tentang proposisi. Sudah paham proposisi? Kita lanjut. Proposisi majemuk menjelaskan proposisi anteseden dan konsekuen yang dipadukan. Anteseden sering disebut dengan premis dan konsekuen disebut dengan kesimpulan. Ya. Kalau proposisi majemuk, contohnya ini kuda. Kuda selain kendaraan para ksatria juga merupakan simbol kejayaan. Ada 2 konsekuen ya. Ada dua apa istilahnya? Ada 2 dari satu subjek, ada 2 predikat. Subjeknya apa? Kuda. Predikatnya kendaraan dan simbol kejayaan. Itu adalah predikat. 2 predikat. 1 subjek 2 predikat, namanya proposisi majemuk. Gitu ya. Anteseden tadi.
kata-katanya ya. Konsekuen, intinya kuda adalah kendaraan para ksatria di zaman kerajaan dan simbol kejayaan. Ini sekilas tentang proposisi. Kita lanjut ke negasi. 1, 2. Negasi, ingkaran, konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Tahukah kalian bahwa sering kita lihat beberapa kalimat yang disusun menjadi satu yang lebih panjang? Misalnya kalimat 100 adalah bilangan genap dan 99 adalah bilangan ganjil, merupakan gabungan dari dua buah kalimat. 100 adalah bilangan genap, dan kalimat 99 adalah bilangan ganjil. Tahukah kalian, dalam logika dikenal 5 buah penghubung. Tabel 1.1 negasi, konjungsi, disjungsi dan implikasi. No simbol arti bentuk. 1 gelombang tidak. Not. Negasi tidak garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. 2 dan N. Konjungsi garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah dan garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. 3 atau or. Disjungsi garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah atau garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. 4 implikasi jika garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah maka garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. 5b. Implikasi garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah bila dan hanya bila garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. 1. Negasi, ingkaran. Negasi, ingkaran suatu pernyataan adalah suatu pernyataan yang bernilai benar. B. Jika pernyataan semula bernilai salah. S. Dan sebaliknya. Apabila sebuah kalimat pernyataan bernilai benar, maka setelah dinegasikan, kalimat itu akan bernilai salah. Sebaliknya, apabila sebuah kalimat pernyataan bernilai salah, maka setelah dinegasikan, kalimat tersebut akan bernilai benar. Misalnya, tidak semua orang kaya dapat merasakan kenikmatan hidup. Kita paham bahwa kalimat itu bernilai benar. Apabila kalimat tersebut diubah menjadi, semua orang kaya dapat merasakan kenikmatan hidup, maka nilai dari kebenarannya adalah salah karena kenikmatan hidup tidak berasal dari kekayaan semata. Berikut ini contoh kalimat negasi, ingkaran. 1. Ikan hanya bisa hidup di air. Benar. Negasinya, ikan bisa hidup di darat. Salah. 2. Monyet pandai memanjat pohon. Benar. Negasinya, monyet pandai menanam pohon. Salah. Setelah kalian belajar tentang negasi, ingkaran, buatlah sebuah kalimat negasi tentang lingkungan sekolah. Jadi negasi itu membalik ya, membalik. Contohnya tadi ikan hanya bisa di air, ya dibalik ikan bisa di darat. Asalnya benar, dibalik jadi salah. Contoh, 1 adalah bilangan ganjil, benar ya? Dibalik, 1 adalah bilangan genap, jadi salah. Begitu juga sebaliknya, 2 adalah bilangan ganjil, salah. Kalau dibalik, 2 adalah bilangan genap. Ini nanti kita praktekkan kalau kita paling tidak di Excel ya. Kalau di Excel sudah bisa, nanti ke bahasa pemrograman lagi melangkah ya, baru melangkah di bahasa pemrograman. Kalian mampu menggunakan untuk membalik gimana? Hasilnya 1 kali 1 error. Bagaimana supaya tidak error? Dibalik. Terkadang dalam pemrograman begitu, seperti itu ya. Lanjut. Buatlah sebuah kalimat negasi tentang lingkungan sekolah. Ayo, siapa yang mau membuat contoh? Oke, saya rekam. Kelas 10 MPLB 3 gedungnya terpisah. Terpisah dari apa? Dari gedung utama. Padahal bukan kelas 10 MPLB saja. Kata-katanya, pemilihan katanya masih kurang. Jadi bukan kelas, gitu ya. Apakah tadi kamu benar? Ini nanti bawahnya ya. Inklusi nanti ya. Inklusi, beda lagi ya.
Jadi gedung MPLB dan AP atau AP ya, OTKP, AP itu ya, administrasi perkantoran, gedungnya terpisah. Itu kalau dibuat negasi jadi gedung jurusan atau kompetensi keahlian perkantoran jadi satu dengan gedung utama. Gitu ya. Oke, bisa. 2. Konjungsi. Kata hubung konjungsi adalah dan dengan simbol. Sehingga semua pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata penghubung dan disebut konjungsi. Misalkan tersedia data sebagai berikut. P. Tahun 2004 adalah tahun kabisat, habis dibagi 4. Q. Bulan Februari di tahun 2020 memiliki 29 hari. Apabila pernyataan di atas dinegasikan, maka akan terbentuk kalimat sebagai berikut. Gelombang P. Tahun 2024 bukan tahun kabisat. Gelombang Q. Bulan Februari di tahun 2020 memiliki 28 hari. Dari pernyataan di atas, dapat disusun kalimat konjungsi sebagai berikut. 1. Tahun 2020 adalah tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari. Bernilai benar. 2. Tahun 2020 adalah tahun kabisat dan memiliki 28 hari di bulan Februari. Bernilai salah. 3. Tahun 2020 bukan tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari. Bernilai salah. 4. Tahun 2020 bukan tahun kabisat dan memiliki 28 hari di bulan Februari. Bernilai salah. Dari deskripsi di atas, dapat kita susun tabel nilai kebenaran dari konjungsi, yaitu sebagai berikut. Tabel 1.2 kebenaran konjungsi. P. Benar benar benar. Benar salah salah. Salah benar salah. Salah salah salah. Perhatikan contoh kalimat konjungsi. 1. Perhatikan pernyataan berikut. P. Kambing berkaki 4. Benar. Q. Kambing memiliki sayap. Salah. Tentukan kalimat konjungsi dan nilai kebenarannya. P. Q. Kambing berkaki 4 dan memiliki sayap. Salah. 2. Kalimat, Presiden adalah pimpinan tertinggi dan berasal dari rakyat. Kalimat di atas bernilai benar. Alasannya adalah P. Presiden adalah pimpinan tertinggi. Benar. Q. Presiden berasal dari rakyat. Benar. Dikarenakan keduanya bernilai benar, maka dipastikan kalimat di atas bernilai benar. Setelah kalian belajar tentang konjungsi, buatlah sebuah kalimat konjungsi tentang pengaruh. Fasilitas belajar terhadap peningkatan prestasi peserta didik. Konjungsi itu dan, ya. Kalimat dan, n. Kalau di Excel nanti akan ada kata n, ya. Penggunaan an, and itu loh ya. Kalau itu baru Excel, baru bahasa pemrograman yang lain, ya. Nanti kalian gunakan kalau masuk ke bahasa pemrograman lebih jauh. Contohnya ini apa? Kambing berkaki 4, benar. Kambing memiliki sayap, salah. Kalau dua kalimat ini digabung, ya, akan menjadi salah. Menggabung itu apa? Dan, ya. Kambing berkaki 4 dan memiliki sayap, apa benar? Salah. Begitu juga dengan kalimat presiden adalah pimpinan tertinggi dan berasal dari rakyat. Ini kan kalau dipecah, ini konjungsi ini. Sudah ada dan kan? Dan itu konjungsi. Kalau dipisah, ini benar enggak? Benar. Kenapa? Ketika dipisah, presiden adalah pimpinan tertinggi. Benar. Presiden berasal dari rakyat. Juga benar. Maka kalimat ini konjungsi, kalimat konjungsi ini benar. Ini sekilas tentang konjungsi. Sekarang silakan buat contoh tentang pengaruh fasilitas belajar terhadap peningkatan prestasi peserta didik. Siapa? Ketua kelas memberi contoh apa? Silakan. Contohnya di luar sekolah, bintang film yang kalian idolakan siapa? Yang cowok? Gak ada. Olah kayamu ya. Siapa? Jeffrey Nicholas.
Jeffrey Nicole. Nicole, oke. Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole adalah adik saya. Nah, benar atau salah? Salah. Saya cakep seperti Jeffrey Nicole. Benar salah? Salah. Salah dan salah nanti hasilnya salah. Nah, silakan. Benar. Salah dan salah hasilnya salah. Silakan buat sekitar fasilitas belajar terhadap peningkatan prestasi. Ayo. Siapa tadi yang ditunjuk? Nah, aduh. Kelas MPLB 3 ini contohnya buku adalah jendela dunia. Benar ya? Buku bisa dibaca. Ketika dijadikan satu dan ya, buku adalah jendela dunia dan bisa dibaca. Karena premisnya benar dan benar, ketika digabung juga jadi benar. Mau buat contoh benar dan salah? Benar dan salah nanti konjungsinya akan jadi salah. Contoh coba satu premis yang salah tentang buku. Yang pertama apa? Masalahnya itu premisnya bukan salah dan benar, premisnya itu masih ambigu. Ya, buku bisa adalah alat tulis, benar, tapi buku yang mana? Ambigu. Ya. Kalau salah satu buku ada buku tulis, nah, itu bisa. Itu premisnya benar lagi. Contohnya yang salah satu yang premis salah. Buku berasal dari tanah. Oke. Buku adalah jendela dunia, benar. Buku berasal dari tanah. Salah. Kalau digabung, buku adalah jendela dunia dan berasal dari tanah, jadinya salah. Gitu ya. Oke, contoh yang bagus. Terima kasih. Tepuk tangan buat si Yaya. 3. Disjungsi. Dua kalimat deklaratif yang dihubungkan dengan kata hubung atau dan ditulis disebut disjungsi. Untuk menentukan tabel kebenaran dari disjungsi, lakukan cara yang sama seperti membuat tabel kebenaran konjungsi. Misalkan tersedia data sebagai berikut. P. Tahun 2000 adalah tahun kabisat. Abis dibagi 4. Q. Bulan Februari di tahun 2020 memiliki 29 hari. Apabila pernyataan di atas dinegasikan, maka akan terbentuk kalimat sebagai berikut. Gelombang P. Tahun 2020 bukan tahun kabisat. Gelombang Q. Bulan Februari di tahun 2020 memiliki 28 hari. Dari pernyataan di atas, dapat dibentuk kalimat disjungsi sebagai berikut. 1. Tahun 2020 adalah tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari. Bernilai benar. 2. Tahun 2020 adalah tahun kabisat dan memiliki 28 hari di bulan Februari. Bernilai salah. 3. Tahun 2020 bukan tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari. Bernilai salah. 4. Tahun 2020 bukan tahun kabisat dan memiliki 28 hari di bulan Februari. Bernilai salah. Dari deskripsi di atas, dapat kita susun tabel nilai kebenaran dari disjungsi, yaitu sebagai berikut. Tabel 1.3 kebenaran disjungsi. P. Benar benar benar. Benar salah benar. Salah benar benar. Salah salah salah. Lihat tabel disjungsi, ya. Kalau konjungsi tadi, ini ya, kita melihat ke atas, benar dan benar hasilnya benar. Selain benar dan benar hasilnya salah. Yang dan itu loh ya. Dan. Sedangkan disjungsi, benar dan benar hasilnya benar, benar dan salah hasilnya benar, salah dan benar hasilnya benar. Kalau salah dan salah hasilnya salah. Kalau saya contohkan, ya. Siapa tadi ketua kelas? VV. PP apa VV? VV. VV akan mendapatkan sepeda motor jika nilai informatika A. Nah, itu ya. Lalu premis kedua.
Premis kedua, VV mendapatkan sepeda motor jika nilai agama, PAB ya, apa? PAB, budi pekerti ya, PABP ya. Jika nilai PABP bernilai A. Itu ya, ada dua. VV dapat sepeda motor kalau nilai informatika dan agama bernilai A. Dalalah kok informatika dapat A, agama dapat A. Dapat sepeda motor enggak? Dapat. Kalau agama, sebentar. Diulang, VV akan mendapatkan sepeda motor bila nilai informatika dan agama A. Informatika dan agama A. Maka dua-duanya harus A, gitu kan? Agama A, informatika A dapat sepeda motor. Tapi kalau agama A, informatika B dapat enggak? Enggak. Kalau informatika B, agama A dapat enggak? Kalau dua-duanya B dapat enggak? Nah, rodok ngantuk itu ya. Enggak ya, ini adalah konjungsi. Sekarang atau. VV akan mendapatkan sepeda motor ya. Dihadiahi sepeda motor kalau nilai informatika atau agama dapat A. Atau agama dapat A. Delalah berujian agama untuk A, informatika untuk A. Dapat motor enggak? Delalah ketika ujian agama untuk A, informatika untuk B, dapat motor enggak? Dapat. Kenapa? Karena atau kan salah satu boleh gitu ya. Kalau dan dua-duanya syarat harus terpenuhi gitu ya. Ini istilahnya konjungsi dan disjungsi. Kalau dua-duanya benar, kalau menggunakan atau disjungsi benar. Kalau dua-duanya salah. Kalau salah satu, kalau ada yang benar, maka hasilnya adalah benar. Itu adalah disjungsi. Kalau konjungsi, yang dan tadi, dua-duanya harus benar supaya mendapatkan hasil yang benar. Kalau disjungsi sebaliknya, dua-duanya harus salah kalau ingin hasilnya salah. Lanjut. Perhatikan contoh kalimat disjungsi. 1. Perhatikan informasi berikut. P. 5*5 sama dengan 25. Benar. Q. 25 adalah bilangan ganjil. Benar. Tentukan nilai disjungsi dan nilai kebenarannya. P. Q. 5*5 sama dengan 25 atau 25 adalah bilangan ganjil. Benar. 2. Perhatikan informasi berikut. P. Lumba-lumba adalah hewan mamalia. Benar. Q. Lumba-lumba merupakan hewan karnivora. Benar. P. Q. Lumba-lumba adalah hewan menyusui atau hewan karnivora. Benar. Setelah kalian belajar tentang disjungsi, buatlah sebuah kalimat disjungsi tentang pengaruh virus COVID-19 terhadap budaya hidup sehat di Indonesia. Ya, ini. Buatlah kalimat disjungsi tentang pengaruh virus COVID-19 terhadap budaya hidup sehat di Indonesia. Silakan, Ketua. Di masa COVID-19 harus jaga jarak. Di masa COVID-19 harus pakai masker. Bisa dibuat atau enggak? Di masa COVID-19 harus jaga jarak atau pakai masker. Bisa enggak? Atau menjaga jarak atau pakai masker. Nah, saya analisa. Boleh sih. Di masa COVID-19 harus jaga jarak atau memakai masker. Nah, benar. Wah, tepuk tangan. Gabungnya angele ya. 4. Implikasi.
Pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata hubung. Jika, maka, disebut implikasi dengan simbol. Untuk menentukan nilai tabel kebenarannya, perhatikan contoh berikut. Misal, jika Ismah lulus ujian, maka ia akan memberikan uang kepada adiknya. Misalnya, P. Ismah lulus ujian. Q. Ismah memberikan uang kepada adiknya. Sekarang kita tentukan negasi dari P dan Q sebagai berikut. Gelombang P. Ismah tidak lulus ujian. Gelombang Q. Ismah tidak memberikan uang kepada adiknya. Dari pernyataan di atas, dapat dibuat hubungan implikasi sebagai berikut. 1. Jika Ismah lulus ujian, maka ia akan memberikan uang kepada adiknya. Kalimat ini benar karena Ismah lulus ujian. P. Benar. Dan memberikan uang kepada adiknya. Q. Benar. 2. Jika Ismah lulus ujian, maka ia tidak memberikan uang kepada adiknya. Kalimat ini salah karena Ismah lulus ujian. P. Benar. Dan tidak memberikan uang kepada adiknya. Q. Salah. 3. Jika Ismah tidak lulus ujian, maka ia memberikan uang kepada adiknya. Kalimat ini benar karena Ismah tidak lulus ujian. P. Salah. Dan memberikan uang kepada adiknya. Q. Benar. 4. Jika Ismah tidak lulus ujian, maka ia tidak memberikan uang kepada adiknya. Kalimat ini benar karena Ismah tidak lulus ujian. P. Salah. Dan memberikan uang kepada adiknya. Q. Benar. Dari gambaran di atas, kita dapat menyusun nilai tabel kebenaran implikasi sebagai berikut. Tabel 1.4 kebenaran implikasi. PQ. Benar benar. Benar salah. Salah benar. Salah. Contoh implikasi. 1. Tentukan nilai kebenaran dari implikasi dua pernyataan berikut. P. Semua orang akan mengalami masa tua. Q. Semua orang akan meninggal dunia. Jawab. PQ. Jika semua orang mengalami masa tua, maka kelak akan meninggal dunia. Benar. 2. Tentukan nilai kebenaran dari implikasi dua pernyataan berikut. P. 14/2 sama dengan 7. Benar. Q. 7 adalah bilangan ganjil. Benar. Jawab. PQ. Jika 14/2 sama dengan 7, maka 7 adalah bilangan ganjil. Benar. Pak Sutarman adalah seorang kepala keluarga yang bekerja sebagai pekerja keras. Pekerjaan yang dilakukan antara lain menggali kubur, tukang bangunan, tukang kebun, tukang cat, dan mengayuh becak. Upah yang diterima digunakan sepenuhnya untuk menghidupi seorang istri dan ke-6 anaknya. Dengan kerja keras yang dilakukan mampu mengentaskan ke-6 anaknya hingga mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Dari cerita di atas, buatlah sebuah kalimat implikasi dilengkapi dengan tabel kebenaran. Implikasi yang dibuat, yang dibuat jika Pak Sutarman mendapatkan upah, maka digunakan sepenuhnya untuk menghidupi istri dan ke-6 anaknya. Ini yang digunakan. Boleh. Benar. Kalimat implikasi sudah dilengkapi dengan tabel kebenaran. Innalillah. Jika Pak Sutarman mendapatkan, tabel benarannya ya, jika Pak Sutarman mendapatkan upah, maka dia akan menghidupi keluarganya. Benar. Jika Pak Sutarman mendapatkan upah, maka dia tidak bertanggung jawab atau menghidupi keluarganya. Salah. Jika Pak Sutarman mendapatkan upah, jika Pak Sutarman tidak mendapatkan upah, tidak bekerja keras ya, seharusnya dari situ, maka Pak Sutarman menghidupi keluarganya, tidak mendapatkan upah tapi tetap menghidupi keluarganya. Yang terakhir, jika Pak Sutarman tidak bekerja keras, dia tidak menghidupi keluarganya. Hasilnya salah. Ini implikasi. Itu contohnya ya. Lanjut, deduktif, induktif, dan abduktif.
deduktif, induktif, dan abduktif. Penalaran adalah proses berpikir berdasarkan pengamatan indera, observasi empirik, yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Pengamatan sejenis akan membentuk proposisi-proposisi sejenis, berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar. Kemudian disimpulkan sebuah proposisi baru yang tidak diketahui sebelumnya. Proses ini disebut menalar. Terdapat 3 jenis metode dalam menalar yaitu deduktif, induktif dan abduktif. 1. Deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penalaran yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum. Dengan kata lain, deduktif merupakan suatu penalaran untuk menyimpulkan hal khusus dari sejumlah proposisi umum. Penalaran deduktif adalah kegiatan berpikir yang berbeda bahkan berlawanan dengan penalaran induktif. Deduktif merupakan penalaran atau cara berpikir untuk menyatakan pernyataan yang bersifat khusus dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum. Dijelaskan bahwa untuk menarik kesimpulan secara deduktif diperlukan pola pikir yang disebut silogisme yang tersusun dari 2 buah pernyataan, premis, dan sebuah kesimpulan, konklusi. Perhatikan contoh berikut. 1. Semua manusia akan mati. Premise 1. Paidi adalah manusia. Premise 2. Jadi Paidi akan mati. Konklusi. 2. Beras merupakan komoditas bagi orang Indonesia umum. Tetapi ada beberapa wilayah yang penduduknya mengkonsumsi sagu khusus, seperti Maluku dan Papua khusus. Macam-macam penalaran deduktif, antara lain: A. Silogisme. Silogisme adalah proses membuat kesimpulan secara deduktif. Silogisme tersusun dari 2 proposisi, pernyataan, dan konklusi, kesimpulan. Silogisme dirangkai dari 3 buah pendapat yang terdiri dari 2 pendapat dan 1 kesimpulan. 1. Silogisme negatif. Setiap kalimat yang di dalamnya terdapat kata, bukan ataupun tidak, pada premis biasanya disebut dengan silogisme negatif dan begitu juga simpulan. Jadi, jika suatu premis pada silogisme bersifat negatif, maka kesimpulannya pun bersifat negatif juga. Misal, premis 1. Penderita kurang darah tidak boleh makan buah melon. Premis 2. Budi menderita penyakit kurang darah. Konklusi. Budi tidak boleh makan buah melon. 2. Silogisme error. Diperlukan kecermatan dalam menarik kesimpulan menggunakan penalaran silogisme. Untuk merumuskan premis, diwajibkan mencermati setiap kalimat yang akan dibuat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Perhatikan contoh silogisme error berikut. Premis 1. Yanto lulus ujian SBMPTN. Premis 2. Yanto rajin menabung dan tidak sombong. Konklusi. Orang yang lulus ujian SBMPTN karena rajin menabung dan tidak sombong. Konklusi di atas adalah salah karena tidak terdapat premis umum. PU. B. Entimen. Entimen adalah penalaran deduktif secara langsung atau tanpa silogisme premis atau tidak diucapkan karena sudah diketahui. Misal, premis 1. Penderita kurang darah tidak boleh makan buah melon. Premis 2. Budi menderita penyakit kurang darah. Konklusi. Budi tidak boleh makan buah melon. Entimen. Budi tidak boleh makan buah melon karena menderita penyakit kurang darah. Silogisme tadi apa? Deduktif itu umum ke khusus. Contohnya, semua manusia akan mati. Paidi adalah manusia, jadi Paidi akan mati. Umum ke khusus, gitu ya. PU. B. Entimen. Entimen adalah penalaran deduktif secara langsung atau tanpa silogisme premis atau tidak diucapkan karena sudah diketahui. Misal, premis 1. Penderita kurang darah tidak boleh makan buah melon. Premis 2. Budi menderita penyakit kurang darah. Konklusi. Budi tidak boleh makan buah melon. Entimen. Budi tidak boleh makan buah melon karena menderita penyakit kurang darah.
2. Induktif. Induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus nyata secara individual, khusus, menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Selain itu, Benjamin Molen, 2014-14, menyatakan bahwa induksi adalah suatu penalaran yang berasal dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat khusus atau tunggal. Kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Selanjutnya Surojio, Dek. 2008-60, menyatakan bahwa induksi adalah proses peningkatan dari hal-hal yang bersifat individual kepada hal yang bersifat universal. Berdasarkan ketiga definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa induktif adalah proses berpikir untuk menyimpulkan suatu kebenaran yang dilakukan berdasarkan pada apa-apa yang bersifat khusus. Kemudian ditarik suatu kesimpulan kebenaran yang sifatnya umum, universal. Adapun contoh bentuk penalaran induktif adalah elang punya mata, lumba-lumba punya mata, kerbau punya mata. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hewan punya mata. Dibutuhkan banyak sampel untuk mempertinggi tingkat ketelitian premis dari penalaran induktif yang diangkat. 3. Abduktif. Menurut Donigarel Adian dan Herdito, Kencana, 2013, menyatakan bahwa abduksi adalah metode untuk memilih argumentasi terbaik dari sekian banyak argumentasi yang mungkin. Oleh sebab itu, abduksi sering disebut dengan argumentasi menuju penjelasan terbaik. Ada 4 cara mendapatkan argumentasi terbaik, yaitu A. Kesederhanaan. Jelaskan segala hal dengan bahasa yang ringan dan tidak ada bantahan dari pihak lain. B. Koherensi. Sebisa mungkin, pilih penjelasan yang sesuai dengan apa yang diyakini para ahli tentang dunia. C. Prediktabilitas. Sebisa mungkin, pilih penjelasan yang paling banyak menghasilkan prediksi yang dapat disangkal. D. Komprehensi. Sebisa mungkin pilih penjelasan yang paling lengkap dan meninggalkan sedikit sekali ketidakjelasan. Adapun contoh dari penalaran abduktif adalah andai kita mengetahui bahwa seseorang yang bernama Gunawan selalu mengendarai mobilnya dengan sangat cepat jika sedang mabuk. Maka pada saat kita melihat Gunawan mengendarai mobilnya dengan sangat cepat, maka kita berkesimpulan bahwa Gunawan sedang mabuk. Intinya saya terangkan lebih cepat ya. Deduktif dari umum ke khusus. Gitu ya. Umum ke khusus. Contohnya apa? Setiap hewan mempunyai mata. Salah. Setiap hewan dapat melihat. Ya, kucing mempunyai atau kucing dapat melihat. Maka maaf. Setiap hewan dapat melihat, mempunyai mata. Kucing dapat melihat, maka kucing mempunyai mata. Kesimpulannya gitu ya. Umum ke khusus. Kalau khusus ke umum tadi. Contohnya, sedangkan induksi dari khusus ke umum. Contohnya mata tadi ya, mata. Elang punya mata, lumba-lumba punya mata. Jadi setiap hewan punya mata. Ini khusus ke umum. Kalau abduktif memilih penjelasan yang paling baik. Selektif. Contohnya ini, biasanya Gunawan kalau mengendarai mobil dengan cepat, dia sedang mabuk. Biasanya Gunawan kalau mengendarai mobil dengan cepat, maka dia sedang mabuk. Pada saat lihat Gunawan kok mobilnya cepat, jadi dia mabuk, sedang mabuk. Oke, ini istilahnya abduktif, mencari argumentasi yang terbaik. Jangan Pak Gunawan, itu beda ya. Si A ini dispesifikasikan Gunawan khusus ya, khusus ke khusus. Sudah? Ada pertanyaan? Kalau ada, lanjutkan.